Ijazahnya asli. Di hari kebangkitan nasional yang penuh makna ini, ada berita yang bikin jantung kita berdetak lebih kencang dari biasanya, teman-teman. Pak Jokowi ya, Jokowi Presiden Republik Indonesia ke-7 yang tercinta, akhirnya memenuhi panggilan kepolisian untuk diperiksa ya. Ya, betul, diperiksa. Dan tahu nggak itu artinya ya teman-teman ya. Kalian harus tahu artinya kenapa dia datang ke Bareskrim. Ada aroma jeruji besi di udara. Saya sampaikan gimana Pak hasil pemeriksaan Ini saya mendapatkan undangan dari Bareskrim keterangan atas aduan dari masyarakat kepada Bareskrim dan saya memenuhi undangan itu. Sekaligus saya mengambil ijazah yang saat yang lalu diantarkan ke Bareskrim dan sudah saya ambil. Maksudnya Pak pertanyaan tadi oleh penyidik Pak. Ada 22 pertanyaan yang tadi disampaikan ya sekitar ijazah dari SD, SMP, SMA sampai universitas, juga yang berkaitan dengan skripsi, dengan kegiatan mahasiswa saya di sekitar itu. Ya. Pak, itu kan tadi sekalian ambil ijazah, apakah artinya proses uji lapornya sudah selesai dilakukan atau seperti Ya, nanti ditanyakan ke Bareskrim. Boleh ditunjukkan mungkin Pak ijazahnya gitu Pak, ini kan sudah dibawa. Ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan, oleh hakim. Pak, kalau kita tapi di pemeriksaan hari ini sebagai terlapor, nah dari Pak Jokowi sendiri melihatnya seperti apa? Kemarin kan di Polda sebagai pelapor. Ya nggak apa-apa. Saya datang kalau diundang untuk baik diperiksa, untuk dimintai keterangan ya saya datang. Pak, ada tanggapan nggak Pak soal Pak Budi Ari di pembahasan online? Enggak yang berkaitan dengan ini ya. Pak, ini terkait sebelumnya dari Ibu Ketum PDIP sempat menyebut kalau misalkan memang ijazahnya asli itu tinggal ditunjukkan aja, nggak perlu sampai repot-repot seperti ini. Mungkin bisa ada tanggapan Pak Jokowi? Saya itu sebetulnya sedih. Sedih karena apa? Kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Saya kasihan, tapi ya ini kan sudah keterlaluan, jadi ya kita tunggu proses hukum selanjutnya. Ya saya rasa itu aja. Ini kan supaya semuanya jelas dan gamblang. Lembaga yang paling kompeten untuk di mana saya menunjukkan ijazah saya itu ya di pengadilan nanti. Ya. Kalau saya nanti yang dibahas ini sudah selesai, apakah nanti yang di Polda akan dicabut
Terima kasih. Panik nggak? Ya panik lah. Masa enggak? Ini bukan lagi panik biasa teman-teman. Tapi panik sejuta panik. Tapi tunggu dulu ya. Kita nggak bahas Pak Jokowi sekarang. Hari ini kita mau bahas tentang dua tokoh yang nasibnya kayak sinetron religi campur kriminal. Tapi diselingin stand up komedi lah. Saya nggak tahu ya teman-teman pada seneng juga gitu dengan stand up yang saya kasih tahu. Bang, kadang setelah omongan lo yang lo pegang itu masuk ke otak, emang dipikir-pikir, oh ternyata artinya ini. Di kolom komentar kalian bilang, bang artinya kata-kata lo yang ini kayak konyol gitu, tapi gue paham bang arahnya kemana. Ya emang kayak konyol teman-teman ya. Jadi kalian berusaha sedikit lah agak berputar, digunakan kecerdasannya. Jangan cuman nonton aja gitu, oh gitu maunya, harus ditelaah. Ya, hidup itu kayak roll coaster ya. Tahu kan itu? Pernah gak sih kalian ngerasa hidup itu kayak roller coaster ya? Ya kadang di atas, dilulukan, dikasih bunga, disanjung, tahu-tahu brek gitu ya, jatuh ke bawah, ditinggal temen, dihina netizen, yang pacaran diblok mantan, dan akhirnya merenung dalam sepi. Begitulah kisah dua orang ini. Siapakah dia? Ferdinand Hutahian dan Roy Suryo. Dua nama ini yang pernah bersinar. Satu dikenal karena tweet-tweetnya yang membakar jagat medsos, ya. Satu lagi dikenal karena bisa menilai mana gambar editan dan mana yang asli. Serius banget kayak dosen multimedia. Tapi sekarang nasib mereka berbeda teman-teman. Yang satu tobat dan mendekat ke Tuhan. Ya, yang satu lagi malah kayak jeruji, kayak kerasukan jin medsos gitu ya. Mari kita bedah satu persatu. Persoalan ijazah Pak Jokowi ini sekarang menurut saya tidak lagi pada soal asli tidak asli, pembuktian hukum atau tidak pembuktian hukum. Karena kalau masuk ke sana ini akan semakin jauh dan semakin ruwet. Bahkan kalaupun contohnya Pak Jokowi ingin memuaskan hasrat para penggugat ini, ditunjukkan contohnya aslinya, tidak akan selesai di situ. Karena orang kemudian akan meminta pembuktian lebih lanjut.
Contohnya bicara tentang uang palsu. Kalau saya tunjukkan uang 100.000 dipoto, siapa yang bisa mengatakan itu uang saya asli atau palsu? Kecuali dilakukan uji forensik yang sah. Betul. Nah ini kan akan begitu. Kalau saya memperhatikan dari kelompok yang terus melakukan menggugat secara tanda kutip, bukan menggugat di pengadilan ya, tentang keaslian ijazah Pak Jokowi ini, saya melihat ada di latar belakangi kemarahan dan dendam terhadap Pak Jokowi. Kalau kita melihat kelompok ini, dari nama saja yang datang ke sana itu saya melihat, saya mencermati betul tim pembela ulama. Kenapa kok tim pembela ulama mengurusi ijazah asli palsu Pak Jokowi? Saya dalam hal ini tidak mendukung Pak Jokowi, tidak mendukung teman-teman yang ke sana, tetapi saya mendukung bagaimana sebetulnya kebenaran segera saja terungkap. Nah ini yang saya perhatikan, ada teman-teman yang menggugat ini membawa misi kemarahan dan dendam. Mungkin karena kelompok ini juga adalah, kalau saya perhatikan orangnya, adalah orang-orang yang selalu ingin menggugat Pak Jokowi soal peristiwa KM 50. Jadi saya membacanya rentetannya ke sana. Ferdinand, si penghina yang dipakai Tuhan, masih ingat tweet fenomenal ini teman-teman ya, tentang Allahmu lemah gitu ya. Waduh, dunia maya langsung kebakar gitu. Netizen ngamuk, Ustadz marah, polisi gercep turun tangan. Akhirnya Ferdinand ditangkap, diadili, dan selamat menikmati jeruji besi. Tapi justru dari situlah hidupnya berubah. Di balik jeruji itu ternyata ada hening, dan dalam hening itulah suara hati mulai bicara. Ferdinand akhirnya mengaku, dia katakan, saya bertobat, saya sadar, saya sedang sombong, dan Tuhan sedang menegur saya. Wow, dari pria yang suka menghina, sekarang malah jadi influencer rohani. Dia rajin doain orang di medsos. Kata netizen gini, dulu suka debat lo bang, sekarang suka doain orang. Dulu ngegas, sekarang adem, ya. Hebat ya, hebat. Hebat, Wak. Kalau Tuhan bisa pakai rasa malu, pengadilan, bahkan penjara jadi alat pertobatan. Kita bergeser sedikit ke Roy Suryo. Dulunya pakar, kini pakar fitnah. Ya. Nah, kalau Roy Suryo ini beda ceritanya. Dulunya sih pakar telematika, ya, ahli segala bidang sesuatu lah gitu ya, foto gitu ya. Nah, terus netizen juga sampai bilang gini, ini orang apa Google sih, Google yang hidup gitu ya, udah kayak AI gitu ya. Setiap ada gambar yang viral ya, itu asli atau editan? Sini saya jelaskan katanya. Pokoknya terjawablah, dia tahu sampai detail-detailnya. Ya. Bahkan yang kemarin ini ijazah palsu. Saya bisa jelaskan ini tentang ijazah Pak Jokowi. Ininya itunya ya. Tapi semua berubah gitu saat Memes, Tuba, Borobudur ya, kalau nggak salah ya, yang mirip wajah Pak Jokowi viral gitu, Roy Ugah gitu dihujat, dan akhirnya Roy ini diproses hukum.
yang pastinya masuk tahanan. Lalu muncul di media sosial ya, di media dengan dia ketika dia udah keluar, dia muncul di media sosial dengan peci ya kan, baju koko gitu ya, dan berkata, saya sekarang lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Waktu itu sih kita semua berharap ya, wah ini udah bertobat nih, ini udah mirip kayak Ferdinand Jilid 2. Tapi apa daya, setelah bebas ya, malah gabung barisan sakit hati. Gabung sama Egy, tambah lagi Tifa ya. Aktif nyinyirin Pak Jokowi lagi. Bangga seolah-olah jadi juru bicara netizen yang kecewa sama Pak Jokowi. Bahkan katanya mulai lagi tuh ya bikin konten penuh tuduhan dan fitnah. Roy. Katanya tobat. Kok kayaknya malah cari tiket masuk penjara lagi? Ya, Bang, kenapa lo ngasih istilah begini juga? Ya, kita harus kasih perbandingan teman-teman. Orang baik sama orang jahat harus dibedakan. Gak bisa satu kumpulan. Nanti kalau saya bilang Pak Jokowi baik, wah Bang lu penjilat banget. Ya, lu kan ternaknya Jokowi. Oh, ya, saya melihat orang baik bekerja tulus mengabdi untuk negeri. Dan itu harus diapresiasi. Karena apa? Karena untuk meningkatkan ke depannya pemerintahan Indonesia. Dan regenerasinya bagus. Bayangkan teman-teman ya. Kalian bayangkan. Kalau saya jadi pimpinan, contoh, saya jadi direktur di perusahaan ya, swasta lah atau apalah. Nah, saya bekerja keras 5 tahun, 10 tahun bagus gitu ya. Ketika saya digantikan atau pemilihan voting dan sebagainya gitu naik yang lain dijelek-jelekkan, kapan mau bisa kebangun perusahaan itu teman-teman? Ya, gak bagus. Contohnya Bang Leo, contoh ya. Contoh dulu Pak Ahok jadi gubernur DKI. Udah bangun ini itu bagus, ini infrastrukturnya dibangun di DKI. Naik Anies jadi gubernur, dihancur-hancurin, diberantakin. Ya. Yang jalan yang bikin macet tuh. God udah dibikin rapi, dibongkar lagi. Katanya dikecilin aja, makan jalan. Ya. Itu teman-teman, makanya kita harus menghormati pengabdian dari pengalaman pemimpin-pemimpin bangsa kita ini. Kalau kita tidak bisa menghormati, ya hancur negara kita lama. Ya. Apa bedanya Ferdinand dan Roy, Bang Leo ya? Ferdinand masuk penjara, ya, tobat, tenang, jadi berkat, berdampak. Roy masuk penjara,
keluar, nyinyir lagi, pengen masuk lagi. Doyan ya. Beda banget gitu. Kayak mie instan yang satu dimasak pakai kasih kasih sayang gitu ya. Satu lagi dimasak sambil ngomel-ngomel, marah-marah gitu ya. Hasilnya ya beda rasa lah. Tapi kita nggak mau ngegujet ya. Ngegujet saya bilang, nanti saya katakan ini nanti dolarnya kuning teman-teman. Justru kita berharap ya, kita doakan semoga Roy Suryo bisa mengalami pertobatan yang sesungguhnya. Saya percaya ya, Tuhan nggak pernah capek panggil anaknya pulang. Terkadang Tuhan izinkan kita ditelanjangi oleh dunia, teman-teman. Agar kita bisa berpakaian dengan kerendah hatian. Wih, keren banget ya. Kata-kata gue ya. Jadi ini pelajaran buat kita semua. Kadang kita juga kayak Ferdinand dulu gitu ya. Ngerasa paling benar, ngetik seenaknya, ya ngatain orang seenak jidatnya gitu ya. Hingga orang yang beda keyakinan, beda pilihan politik, bahkan beda rasa mie goreng gitu ya. Kok lu bawa mie mulu? Ya tanggal tua ini. Makannya mie soalnya. Atau kayak Roy sekarang ini ya. Susah dikasih tahu. Ngerasa paling ngerti data. Ngerasa paling pinter. Paling tahu segalanya gitu ya. Kayak dia merasa seperti Tuhan. Padahal siapa sih kita? Ini ya. Siapa? Ya. Tapi Tuhan sabar loh. Sabar banget teman-teman. Dia izinkan kita jatuh ya. Bukan buat ngasih malu sebenarnya. Tapi buat membuka mata kita. Kalau Roy Suryo harus masuk penjara lagi demi pertobatan sejati, ya kita doakan saja semoga dia cepat sadar. Jangan kayak pecandu penjara gitu ya. Masa iya hidup kayak siklus gitu ya. Bebas fitnah, ditangkep, bebas lagi, fitnah lagi. Capek Roy. Capek. Ya. Banget gitu. Tuhan bisa pakai siapa saja teman-teman. Ya makanya saya percaya sahabat Sirait Media ya, saya menyuarakan ini. Nah banyaklah YouTuber Nusantara mungkin sudah menyuarakan yang lain dari sisi lain gitu ya. Tapi saya mau menyuarakan ini. Kenapa mendekati dengan Tuhan gitu ya. Dari tadi Tuhan mulu gitu ya. Karena saya mau mengingatkan kepada Roy Suryo gitu. Saya sayang sama dia. Ayo bertobat. Waktu kita hanya sementara di bumi ini. Sekejap tanpa dirasa bisa dicabut nafas kita. Udah selesai.
hati-hati. Nggak sempat bertobat, nggak sempat minta maaf ke Pak Jokowi, nggak bisa minta maaf ke istrinya Pak Jokowi, anaknya dan sebagai keluarganya. Jadi selagi masih ada kesempatan bertobat, saya cuma mengingatkan itu teman-teman. Mau mengingatkan hal itu aja. Ayo, selagi masih ada kesempatan untuk bertobat, monggo. Saya sebagai manusia biasa, sesama manusia harus mengingatkan teman-teman. Kita harus saling mengingatkan. Jangan kalau sesama manusia kita lihat oh teman kita ini udah berlebihan, ya ingat Tuhan itu ada dan kamu bukan Tuhan. Ya. Kamu hanya diberikan napas. Kamu hanya dibuat oleh debu. Hati-hati. Dan saya lebih baik membahasnya mendekati akhirat. Ya. Ya, itu dia kisah Ferdinand dan Roy adalah kisah tentang pilihannya. Sama-sama jatuh, sama-sama kena kasus, tapi satu memilih berubah, satu lagi ya belum. Tuhan tidak melihat masa lalu kita kawan-kawan, tapi masa depan kita. Jangan cepat menghakimi. Tapi juga jangan terus membenarkan kesalahan. Kalau kamu punya dosa, akui. Kalau kamu punya salah, bertobat. Kalau sekeliling circlemu itu yang salah, kamu pergi pindah gitu loh. Kayak Tifa ini itu, udah kamu keluar dari zona itu. Kayak Ferdinand, dia keluar dari situ, akhirnya dia deket sama pendeta. Ya harus begitu, ya. Kamu kalau kan ada pepatah motivasi bilang, kamu kalau mau jadi orang kaya ya, bergaullah dengan orang kaya. Kamu kalau mau jadi anak narkobor ya, narkoboy ya, ya bergaullah sama mereka. Gitu, itu udah ada template-nya. Jadi keluar aja, nggak usah malu. Bang Roy keluar, ya, selagi masih ada waktu. Ya, kalau kamu punya salah, bertobat. Tuhan nggak pernah telat untuk terima kamu, Bang Roy. Nggak pernah. Dan buat kita semua juga ya di sini. Yuk jadi netizen yang lebih bijak. Gak gampang ngata-ngatain orang, gak gampang nyebar hoax, dan yang pasti gak sembarangan gitu ya. Kalau lihat orang berubah, jangan sinis gitu ya. Dukung, doakan siapa. Ya. Siapa tahu kita juga sedang dalam proses perubahan gitu ya teman-teman ya. Proses perubahan yang sama gitu. Kalau kamu ini ada kesempatan saling mengingatkan aja. Tujuan konten ini udah hampir 25 menit ini ya mengingatkan sebenarnya teman-teman. Ya. Kita juga sedang dalam proses ya, sama-sama berubah gitu. Ya. Sama-sama hidup menghirup udara
di bumi ini. Sama-sama punya jadwal. Kalau udah dipanggil Tuhan, nggak bisa kita menghindar teman-teman. Nggak bisa kita pergi ke Singapura gitu, pura-pura berobat dulu Tuhan. Nggak bisa. Kayak Egi kan, kabur mau berobat dulu medical check up ke Singapura. Ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi buat kita semua ini, yuk jadi netizen yang lebih bijak, nggak gampang ngata-ngatain orang, nggak gampang nyebar hoax, dan kalau lihat orang berubah ya dukung gitu ya, doakan ya. Kalau kamu terinspirasi dari video ini ya, bantulah tuliskan komentar, ceritakan pengalamanmu, ajak diskusi sehat ya, tanpa saling serang, karena semua orang bisa berubah, termasuk saya sendiri ya, kamu ya, dan juga Bro Suryo ya, itu ya teman-teman ya. Jangan lupa untuk like, share, dan komen video ini. Terima kasih buat saluran, hari ini saluran kasih. Terima kasih ya sudah nonton, sampai jumpa di video berikutnya yang tentu saja lebih menggugah ya, lebih menyentuh ya, dan pastinya lebih ada komedinya lah, komedi. Karena kalian kayaknya menarik bang, lucu-lucu loh gitu ya. Ya memang agak kocak sih gitu. Itu ya teman-teman ya, pesan saya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait mohon undur diri. Ada lagu buat teman-teman, check it out. Sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung Parbelat kasih fakta, Agri Fanani pun semua nyata. Vicky Himpong jangan lupa, Blacker Majanang pencipta lagunya. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar, untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Banyuwangi official ayo maju, AR Mahmud menebak ilmu, Farm Project Sirait Media, kebenaran selalu juaranya. Rainaldo Bastanto bicara tegas, Rainaldi SB tak pernah lepas. Wantobe kreatif penuh ide cerdas, Kandra update info paling jelas. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri untuk berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang pertama. Oh, kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar, untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia. Kami Jokowi lovers.